Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 2. Beruntung sekali wanita yang bisa menjadi istrinya. Aku sudah berada di luar mobil. Ku edarkan pandangan dan aku baru tersadar. Jika jarak parkiran ke gedung rumah sakit lumayan jauh, untuk ukuran manusia yang sedang terluka sepertiku ini. Maaf, seharusnya aku mencari kursi roda agar kau tidak perlu berjalan. Satria memandangku dengan perasaan bersalah. Tidak apa-apa, aku bisa kok berjalan ke sana. Aku mencoba meyakinkan Satria. Dan pria itu terdiam walaupun wajah tampannya masih terlihat cemas. Aku berusaha untuk berjalan dengan dipapah oleh Satria. Meskipun kakiku masih terasa sakit, aku mencoba menahannya. Tapi sepertinya Satria tak sabar dengan langkahku yang lambat seperti seekor keong ini. Tanpa permisi Satria segera mengangkat tubuhku. Hei, apa yang lakukan? Turunkan aku. Aku mencoba memberontak agar Satria menurunkanku, tapi pria itu tak menghiraukannya. Jangan bergerak-gerak, atau kita akan jatuh. Mendengar kata-kata Satria. Aku refleks mengalungkan kedua lenganku di lehernya untuk berpegangan. Satria melangkah menuju gedung rumah sakit dengan menggendong tubuh kurusku. Orang memandangi kami dengan tersenyum. Entah apa yang ada di pikiran mereka. Tapi sumpah demi apapun, aku sungguh malu. Ku sembunyikan wajah meronaku di dada bidang Satria. Terserah dia dan semua orang mau berpikiran apa. 1 jam kemudian, aku sudah selesai melakukan pemeriksaan. Kata dokter lukaku sudah membaik dan aku harus kembali 2 hari lagi untuk check up berikutnya. Aku hanya mengangguk patuh walaupun aku tidak berniat untuk mengikuti perintahnya. Kami sudah berada di parkiran dan kali ini aku meminta Satria mendorongku dengan kursi roda. Aku tak ingin dia menggendongku lagi seperti tadi. Sungguh itu sangat memalukan. Satria membantuku masuk ke dalam mobil dan meninggalkan kursi roda itu di parkiran. Lalu dia pun ikut masuk dan duduk di belakang kemudi. Maaf, aku boleh bertanya? Ragu aku menyampaikan pertanyaan ini. Satria segera menoleh ke arahku. Mau bertanya apa? Kenapa kau melakukan semua ini? Maksudku, kenapa kau baik sekali kepadaku? Sudah benarkan pertanyaanku ini? Mendadak aku menjadi gugup saat Satria menatap lekat wajahku. Aku hanya sedang bertanggung jawab karena telah membuatmu terluka begini. Aku tak mungkin membiarkan korban yang kutabrak begitu saja. Pria tampan dan berwibawa itu tersenyum setelah dia menjawab pertanyaanku. Iya, jawaban yang cukup masuk akal. Memangnya jawaban seperti apa yang kau harapkan, Amanda? Gumamku dalam hati. Satria memarkirkan mobilnya di depan sebuah warung penjual sarapan kaki lima. Aku sedikit bingung dengan ulah pria ini. Mau apa kesini? Tanyaku bingung. Kenapa kau masih bertanya? Tentu saja kita kesini untuk sarapan.
Satria menjawab sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, merasa aneh dengan pertanyaanku. Iya, aku tahu ini tempat untuk sarapan. Tapi masalahnya aku heran saja, mengapa Satria sarapan di sini? Bukankah kebiasaan orang kaya seperti Satria biasanya sarapan di restoran mahal? Oh, tapi aku sudah sarapan tadi. Ya sudah, kalau begitu temani aku saja. Tadi aku belum sarapan. Satria segera turun dari mobil dan seperti biasa, dia akan membukakan pintu mobil untuk mempersilahkan aku keluar. Satria membantuku berjalan menuju meja, yang sudah huni beberapa orang yang sedang menikmati sarapan mereka. Ada yang buru makan karena takut telat bekerja. Ada juga yang sedang santai sambil memainkan ponselnya. Kami telah duduk di sudut warung ini, karena hanya itu tempat yang tersisa. Si ibu penjual pun mendekati kami dan bertanya dengan ramah. Hari ini mau sarapan apa, Nak Satria? Aku sedikit kaget dengan pertanyaan ibu penjual itu. Dari katanya aku tahu ini bukan pertama kalinya Satria makan di warung ini. Nasi uduk saja, Bu, ucap Satria dibarengi senyum hangatnya. Kalau nona cantik ini, mau pesan apa? Ibu penjual itu beralih menatapku. Apa dia bilang, cantik? Bercanda si ibu sungguh kelewatan. Oh, tidak, Bu, aku sudah sarapan tadi. Aku menjawab apa adanya. Aku memang sudah sarapan bersama ayah sebelum Satria menjemputku. Ibu penjual itu hanya tersenyum dan berlalu dari hadapan kami. Kau yakin tidak mau mencicipi sarapan di sini? Lontong dan nasi uduknya sangat enak. Satria dengan antusias mempromosikan dua menu sarapan di warung ini sambil memainkan ponselnya. Tidak, jawabku singkat. Kau sering datang ke sini ya? Aku sedikit penasaran. Jiwa kepoku mendadak muncul. Iya, hampir tiap hari aku mampir ke sini untuk sarapan. Jika bosan saja, baru aku mencari sarapan lain. Satria berbicara tanpa memandangku dan masih fokus menatap layar ponselnya. Kenapa tidak sarapan di rumah? Jiwa usilku semakin menjadi. Mendadak aku ingin tahu keseharian pria yang duduk di sampingku ini. Aku tidak berselera makan di rumah, tukas Satria. Pembicaraan kami terputus, karena ibu penjual itu sudah datang menghidangkan sepiring nasi uduk pesanan Satria. Dan segelas air putih, pria itu segera menyantapnya tanpa aba-aba, sepertinya dia lapar. Ku biarkan dia menikmati santapan di hadapannya. Ku alihkan pandanganku ke arah televisi yang terpajang di sudut atas warung itu. Ada acara gosip di salah satu stasiun televisi yang membahas masalah perceraian salah satu artis karena istrinya kedapatan selingkuh. Entah mengapa aku merasa kesal sendiri melihat istri yang tidak tahu diri itu. Istri seperti itu sebaiknya dibuang ke laut saja. Untuk apa dipertahankan kalau tidak bisa menghargai suami? Tanpa sadar aku ikut mengomentari acara gosip itu. Satria yang sedang makan sampai kaget mendengar ocehanku. Kau bicara apa? Satria memandangku dengan tatapan bingung.
Bukan apa-apa, aku hanya kesal saja dengan istri si artis itu, tak tahu diri sekali. Sudah dapat suami yang tampan, baik, kaya lagi, masih saja disia-siakan. Kalau aku bersyukur banget bisa dapat suami seperti itu. Aku mengoceh dengan tatapan mata yang masih memandang ke arah televisi itu. Jadi menurutmu istri yang baik itu seperti apa? Satria bertanya. Aku memutar kepalaku menghadapnya. Ku dapati pria itu sudah berhenti makan dan sedang menatap lekat wajahku. Ia tentu saja istri yang bisa menghargai suaminya. Mensyukuri semua yang ada pada suaminya dan juga pemberiannya. Dan yang terpenting selalu melayani suaminya dengan baik. Pokoknya buat suami itu senyaman mungkin bersamanya. Aku menjawab pertanyaan Satria dengan semangat sekali. Lelaki itu masih tertegun menatapku, aku sampai grogi dibuatnya. Untuk beberapa detik Satria terdiam sambil memandang ke arahku, bukan. Dia hanya menghadapku tapi tatapannya kosong, Satria melamun. Entah apa yang ada di pikirannya. Kau baik saja. Aku lambaikan tanganku di hadapan Satria. Pria itu tersentak karena perlakuanku. Iya, maaf. Aku sampai terhipnotis dengan katamu barusan. Satria berkelakar walaupun tidak lucu. Aku hanya memaksakan senyuman di bibirku. Aneh, hanya kata itu yang di pikiranku melihat pria ini. Kau sudah selesai sarapan? Tanyaku saat melihat piring di hadapan Satria sudah kosong. Sudah, yuk, aku antar pulang. Soalnya aku ada meeting lagi nih. Satria beranjak sambil mengeluarkan dompet dan berjalan menghampiri ibu pemilik warung itu. Kemudian dia kembali dan segera membantuku untuk berjalan dan masuk ke dalam mobil. Lalu Satria melajukan mobilnya menuju rumahku. Jujur, aku sedikit tersentuh dengan semua perlakuannya. Selain tampan dan kaya, ternyata dia baik hati. Beruntung sekali wanita yang bisa menjadi istrinya. Mobil Satria sudah berada di depan rumahku. Kulihat ada sebuah motor terparkir di halaman rumahku dan aku tanda sekali ini motor siapa. Para penagih hutang itu, mereka akhirnya datang juga. Lalu ayahku, mendadak aku panik. Ayah, aku buru turun dari mobil Satria. Dan berjalan dengan pincang, walaupun kakiku terasa sangat sakit, tapi ku abaikan. Yang ada di pikiranku hanyalah ayah. Aku takut ayah kenapa? Karena aku tahu pasti para penagih hutang itu akan bersikap kasar. Jika kami tidak sanggup membayar cicilan hutangnya. Ada apa, Amanda? Satria yang bingung melihat sikap panikku berteriak memanggilku dari dalam mobil. Tapi tetap ku abaikan. Namun tanpa sepengetahuanku, pria itu ikut turun dan menyusul langkahku. Ayah. Aku berhambur memeluk ayahku yang sudah terduduk di lantai. Sambil memegangi dada kirinya, dia kesakitan. Dan para penagih hutang sialan ini hanya berdiri berkacak pinggang dengan wajah yang marah. Akhirnya kau datang juga, cepat bayar cicilan hutang kalian. Sudah 2 bulan kalian menunggak.
Pria berbadan besar dan bertato naga itu membentakku, membuat nyaliku menciut. Berapa hutangnya? Suara Satria mengagetkanku dan semua orang. Pria itu sudah berdiri di depan pintu. Wow, ada orang kaya rupanya. Emang kau mau membayar hutang mereka? Lelaki bertato itu melangkah mendekati Satria. Jangan banyak bacot, katakan saja. Satria meninggikan suaranya. Aku sungguh takut. Jangan mereka akan berkelahi seperti di film itu. 50 juta. Apa? Kenapa jadi banyak sekali? Bukankah ibuku hanya meminjam 30 juta saja? Aku memekik tak terima. Enak saja mereka menambahnya sebanyak itu. Yang 20 juta itu bunganya. Lelaki bertato itu menjawab seenaknya. Rasanya ini sungguh tak adil. Bisakah kau membawa ayahmu ke kamar, biar aku yang mengurus mereka? Ucap Satria. Iya, bisa. Aku menurut saja, kemudian membantu ayah berdiri dan memapahnya berjalan. Meskipun kakiku terasa sakit sekali, aku segera memberikan obatnya kepada ayah dan membantunya berbaring di ranjang. Beberapa menit kemudian Satria masuk ke kamar dan sepertinya para penagih hutang itu sudah pergi. Entah apa yang dilakukan Satria kepada mereka, aku pun tak tahu. Kemana mereka? Tanyaku kebingungan. Sudah pergi. Jawabnya singkat. Apa kita perlu ke rumah sakit? Satria terlihat cemas. Tidak usah, nak Satria. Bapak sudah minum obat dan sebentar lagi juga baikan. Ayah berbicara dengan suara yang lemah. Baiklah, kalau begitu ini kartu namaku. Kalau ada apa-apa, segera hubungi aku. Aku masih ada pekerjaan, aku pergi dulu. Satria menyodorkan sebuah kartu kepadaku dan berpamitan. Saya permisi, Pak. Satria berpamitan dengan ayah juga. Iya, terima kasih, ucapku dan ayah serentak. Selepas kepergian Satria, aku memperhatikan kartu nama yang diberikannya tadi. Di sana tertera nama Satria Wijayanto, Direktur Utama Wijaya Group. Aku terdiam sejenak, mendadak aku merasa minder. Dia pasti sangat kaya, beruntung sekali wanita yang menjadi istrinya. Aku mulai mengaguminya di dalam benakku. Aku buru keluar dari kamar ayah saat terdengar suara ketukan pintu dari luar. Kubuka pintu itu dengan lebar dan seseorang yang tak asing sudah berdiri di hadapanku. Dia adalah Madam, rentenir yang meminjamkan uang kepada ibuku dengan jaminan sertifikat rumah ini. Dia datang bersama salah seorang penagih hutang tadi. Aku mendadak takut. Mereka pasti datang lagi ingin menagih cicilan hutang ibuku itu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku takut mereka membuat keributan lagi dan ayahku sakitnya kumat lagi. Siapapun juga, ku mohon tolong aku. Nih, ku kembalikan sertifikat rumahmu. Madam menyodorkan sebuah map kepadaku. Ragu aku meraih map itu dan membukanya. Dan benar, itu sertifikat rumah kami.
Tapi hutangku belum lunas. Kenapa kau mengembalikannya? Aku benar-benar bingung dengan situasi ini. Bukankah seharusnya rentenir ini marah dan menagih pembayaran kepadaku? Kenapa malah mengembalikan sertifikat ini? Hutangmu sudah lunas kok, sekalian dengan bunganya. Madam menyunggingkan senyum di bibirnya. Apa? Aku semakin bingung dengan semua ini. Bagaimana bisa hutangku lunas begitu saja? Hei, apa kau tidak tahu? Kekasihmu yang kaya raya itu sudah melunasi semua hutang ibumu. Begitu dong, kalau cari lelaki yang kaya biar bisa hidup enak. Rentenir sialan ini benar-benar membuatku bingung. Siapa yang dia maksud? Apa jangan Satria yang sudah melunasi semua hutang keluargaku? Tiba-tiba nama itu terlintas di benakku. Siapa nama orang yang sudah melunasi hutang keluargaku? Daripada kebingungan dengan ucapan Madam, lebih baik aku bertanya saja siapa orangnya. Siapa tadi namanya? Kalau tidak salah Satria, iya Satria Wijayanto. Aku baru ingat sekarang. Pernyataan Madam sungguh membuatku terkejut bukan main. Bersambung.